2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Siap dan Madrak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa ala ta'atika subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan anak bapak pagi hari ini? Senang? Senang, Pak. Bahagia? Bahagia. Kalau senang, siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya kalau senang? Siapa yang bisa? Silakan Melody. Saya senang karena saya bisa belajar IPS pagi ini, Pak. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Melody dulu. Melody senang karena dia bisa belajar IPS pada pagi hari ini. Siapa lagi yang bisa mengungkapkan perasaannya pada pagi ini? Nah, silakan. Kenapa? Saya senang karena saya bisa kelompok dengan cara saya lanjut, Pak. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dia senang karena dia bisa satu kelompok dengan temannya. Ya, anak bapak sudah mengungkapkan perasaannya pagi hari ini. Sekarang coba perhatikan temannya di samping kanan, kiri belakangnya. Apakah temannya ada yang tidak datang? Tidak ada? Hadir berarti semuanya? Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Baik anak bapak, luar biasa sekali kelas ini. Karena kelas ini hadir semuanya untuk belajar pada pagi hari ini. Seperti biasanya, agar lebih semangatnya kita dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin yel-yel kebanggaan SMP kita? Nah, silakan Bapak dua ke depan pimpin. Nah, yang lain boleh berdiri dan lapaskan dengan semangat yel-yel kita. Silakan berdiri. Bapak hitung ya. Hitung. Nah, 1, 2, 3. SMP 4. Tahan, kuat, cerdas, bermanfaat. Sekali lagi. SMP 4. Tahan, kuat, cerdas, bermanfaat. Tepuk tangan. Silakan kembali. Terima kasih ya. Ya, ini ya kebanggaan kita tadi. Bapak semakin semangat belajar. Baik, kenapa? Sebelum kita melanjutkan materi kita pagi hari ini, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Nah, silakan Ivo. Pengaruh faktor geografi dan keberagaman di Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ivo. Ivo masih ingat materi pada minggu yang lalu. Siapa lagi yang masih ingat materi kita? Ya, Sergi silakan. Proses geografi mempengaruhi keragaman budaya Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan. Proses geografis mempengaruhi keberagaman. Siapa lagi yang bisa? Ya, Sergi silakan. Sosial budaya di masyarakat. Tepuk tangan untuk Raffi. Keragaman sosial budaya di masyarakat. Berarti luar biasa sekali anak bapak, karena anak bapak masih mengingat materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Luar biasa sekali kelas ini ya. Baik anak bapak, tolong perhatikan video ini ke depan.
Nah, dari video yang Bapak tayangkan tadi, ada yang mau pertanyakan atau ada yang mau menanggapi video tadi? Silakan. Nah, Desla, silakan Desla. Video yang saya amati tadi menggambarkan keindahan alam Indonesia. Luar biasa keindahan alam Indonesia. Tepuk tangan untuk temannya. Siapa lagi yang mau menanggapi atau mengomentari video tadi? Saya Pak. Nah, silakan Reza. Video yang saya amati tadi tentang penyebaran sumber daya alam di Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan untuk temannya. Siapa lagi yang bisa? Nah, silakan Reza. Video yang saya amati tadi menggambarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia seperti hutan, lautan, dan tambang yang harus kita syukuri. Bagus, luar biasa, tepuk tangan. Apa yang anak Bapak sampaikan tadi dari temannya yang bertiga tadi itu semua benar. Kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur tinggal di Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang tersebar di lautan, di daratan. Jadi kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang apabila nanti anak Bapak mampu mengelola sumber daya alam yang ada tersebut, maka Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya. Indonesia akan makmur, masyarakatnya sejahtera. Sesuai dengan video yang Bapak tampilkan tadi dan yang anak Bapak komentari tadi, video tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti anak Bapak nanti mampu mengidentifikasi bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nanti anak Bapak dapat mengidentifikasi bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik anak Bapak, adapun di sini teknik penilaian yang akan Bapak gunakan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Di mana nanti penilaian sikap ini akan Bapak lihat dan akan Bapak nilai apakah anak Bapak saling menghargai, ya, saling menghormati dalam kelompok, bagaimana tingkah lakunya akan Bapak lihat nanti. Setelah itu yang kedua pengetahuan. Penilaian pengetahuan akan Bapak nilai nanti di akhir jam pembelajaran, ya. Ini berupa kuis nanti akan Bapak berikan. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan Bapak nilai bagaimana nanti anak Bapak berdiskusi di dalam kelompok, ya, mengerjakan LKPD-nya ya, bersama teman-temannya nanti akan Bapak lihat, ya. Kemudian anak Bapak adapun model atau metode pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak menggunakan pendekatan saintifik dengan metode nanti kita diskusi kelompok, tanya jawab, tutor teman sebaya, dan penugasan dengan model problem based learning atau PBL. Itu dia. Nah, selanjutnya anak Bapak, ini yang penting pada pagi hari ini, ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita buat dulu kesepakatan belajar. Nah, depan kita buat kesepakatan belajar kita. Yang pertama itu bersifat sopan dan saling menghargai pendapat. Yang kedua berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga permisi secara bergantian dan tertib. 4. Menjaga kebersihan ruangan kelas. 5. Mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan. Apakah anak Bapak sepakat ini kesepakatan belajar kita pagi hari ini? Sepakat? Sepakat apa? Kalau sepakat, kita sahkan ini sebagai kesepakatan belajar kita pada pagi hari ini. Nah, berarti ini adalah kesepakatan belajar kita yang harus kita sepakati bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, anak Bapak, nih, sekarang kan sudah duduk berkelompok, ya. Bapak dudukkan berkelompok ini
Ini berdasarkan hasil tes diagnostik yang Bapak lakukan bersama guru BK. Yang pertama ada kelompok kinestetik atau kelompok 1. Kelompok kinestetik nanti akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nanti akan Bapak sediakan alat dan bahan untuk kelompok kinestetik. Kemudian kelompok 2 atau kelompok audiovisual. Nah, kelompok audiovisual nanti juga akan Bapak lengkapi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang ketiga ada kelompok 3, kelompok visual. Kelompok visual nanti akan Bapak berikan juga bahan-bahan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak Bapak. Baik anak Bapak, itu sedikit tentang pengulasan pembagian kelompok. Sekarang untuk lebih jelasnya nanti untuk mengerjakan LKPD, nanti anak Bapak silakan amati video permasalahan yang akan Bapak tampilkan ini. Tolong diamati video pertama ini dengan seksama. Garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamur Khatulistiwa. Bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan... Nah, itu video pertama ya. Sekarang amati video permasalahan kedua. Masuk ke dalam Coral Triangle terumbu karang dan kekayaan hayati bawah laut Raja Ampat termasuk paling lengkap di seluruh dunia. Sementara rusaknya terumbu karang akibat kapal pesiar KW Deliska memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan. Raja Ampat terkenal akan keindahannya. Tanpa harus menyewa pun, lanskap dengan kilau lautnya memanjakan mata yang memandangnya. Terlebih di bawah permukaan laut, 450 jenis terumbu karang dengan berbagai biota dan ikan ekosistem tropis hidup tersebar di perairan ini.
Raja Ampat merupakan salah satu kawasan yang memiliki flora fauna terlengkap di dunia. Keanekaragaman yang dimiliki perairan Raja Ampat karena posisinya berada di antara dua benua dan dua samudra, membuat banyaknya persilangan ekosistem dan spesies di wilayah Asia Pasifik. Kelestarian terumbu karang menjamin kehidupan laut yang sehat, karena disinilah tempat hidup berbagai jenis ikan. Selain itu, terumbu karang juga menahan abrasi pantai alami. Sementara jika terumbu karang rusak, akan butuh belasan tahun untuk pulih seperti sedia kala. Nah, itu video kedua. Sekarang perhatikan video permasalahan ketiga. ketiga atau video terakhir dari permasalahan yang akan kita pecahkan nanti bersama-sama dalam kelompok melalui LKPD. Nah, dari 3 video tadi, siapa yang mau menanggapi atau mau bertanya? Siapa? Silakan.
Kita Video 1 menggambarkan sumber daya alam hutan yang menjadi potensi untuk keberlangsungan makhluk hidup dan sebagai sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. luar biasa. Tepuk tangan. Nah, satu tadi tentang sumber daya hutan yang perlu kita olah dan perlu kita jaga kelestariannya. Siapa lagi yang bisa menanggapi? Nah, silakan arti. Video 2 menggambarkan sumber daya alam laut yang menjadi potensi wisata bahari bagi Indonesia. Selain itu, laut juga memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa untuk perekonomian Indonesia. Ya, luar biasa pemahaman. Tepuk tangan. Dan coba simpulkan pada kedua tadi adalah tentang laut, tentang potensi sumber daya alam laut. Yang ketiga siapa? Nah, silakan Aurel. Video yang ketiga menggambarkan sumber daya tambang yang banyak dimiliki oleh Indonesia. Jika dikelola dengan baik, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan untuk temannya. Nah, tadi anak-anak sudah menanggapi permasalahan yang Bapak munculkan melalui video tadi. Agar lebih lengkapnya pemecahan masalah yang anak Bapak uraikan nanti di dalam KPD masing-masing. Ya, anak-anak sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi di awal, kalian sudah duduk berkelompok berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Nanti akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Di mana kelompok 1 nanti memecahkan permasalahan melalui LKPD dan juga akan Bapak bantu melalui beberapa peralatan yang Bapak sediakan untuk kelompok 1 atau untuk kelompok ini. Pak, sementara dulu ya. Nah, Bapak lain sabar dulu. Nah, ini ada LKPD. LKPD-nya Bapak bagikan juga. Ini. Kemudian juga ada bahan bacaan untuk anak Bapak baca. Sini untuk kelompok 1 atau kelompok kinestetik. Nah, ini untuk bahan bacaannya ya, silakan. Ini. Nah, berikutnya kelompok 2 lagi ya. Kelompok 2 silakan nanti sudah Bapak akses dan sudah Bapak kirimkan ke grup WhatsApp kelas kita tentang materi-materi. Anak Bapak silakan lihat videonya nanti sekaligus pecahkan masalahnya melalui bantuan LKPD ya. Bapak juga sudah menyiapkan untuk anak Bapak bahan bacaannya. Ini. Ya, dulu ya. Ini ya KPD-nya. Silakan nanti produksi kelompok. Kalau tidak paham nanti agak kanan Pak tentang kelompok. Kemudian ini Pak, ini sudah juga Bapak siapkan buku untuk mendukung gaya belajar anak Bapak nih. Salah satunya ini. Nah, ini juga bisa. Ini akan dibaca nanti. Ini karena kalian lemah membaca ya, kasih seperti ini. Nah, sudah dapat satu lagi. Nah, ya, silakan pecahkan permasalahan sesuai dengan video tadi di LKPD ini, LKPD-nya LKPD-nya ya. Akan dibaca di kelompok masing-masing. Ini berapa yang juga sudah banyak ya. Ini silakan. Nah, ini adalah tantangan
Ya. Tulis. Baru setelah selesai tulis baru kita lagi ya. Tekan tulis bisa dengan ya. Sini apa? Sudah selesai? Belum. Kenapa Pak? Coba sekarang karena masih belum berhenti sejenak dari kegiatannya terlebih dahulu.
Berhenti sejenak dari kegiatannya, ya. Berhenti sejenak dari kegiatan apa terlebih dahulu. Nah, berhenti sejenak dari kegiatannya. Apa berhenti sejenak dulu dari aktivitas kelompoknya. Letakkan kedua kaki anak apa di atas lantai. Letakkan, rasakan kakinya menempel di lantai. Kemudian letakkanlah kedua tangan anak papa di atas meja. Rasakan aliran darah mengalir di seluruh tubuh anak bapak. Kemudian tarik secara perlahan-lahan nafas dari hidungnya. Tarik secara perlahan-lahan nafas dari hidungnya. Hembuskan dari mulutnya. Lakukan berulang-ulang sampai anak bapak menemukan titik konsentrasi dalam pikiran anak bapak. Ikuti secara perlahan. Kemudian dengarkan musik yang ada di depan ini. Tarik nafasnya secara dalam-dalam. Tarik nafasnya. Bisa lakukan sendakan biasa. Tarik nafas dalam-dalam. Buang secara perlahan. Kemudian mulailah pejamkan mata anak bapak. Semua pejamkan matanya. Bayangkan anak bapak berada di sebuah tempat yang indah. Di sebuah tempat yang nyaman, sehingga anak bapak bisa berkonsentrasi. Kemudian tarik nafas dalam-dalam kembali. Hilangkan sejenak rasa gelisah, rasa lelah belajarnya pada hari ini, sehingga anak bapak kembali fokus menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam belajar hari ini. Di sebuah tempat yang hijau tersebut anak bapak duduk, sehingga terasa segar pemikirannya kembali. Lakukan secara berulang, sehingga anak bapak menemukan sebuah titik konsentrasi. Lakukan secara berulang. Tarik nafasnya dalam-dalam. Buang segala pemikiran-pemikiran yang mengganggu anak bapak. Lakukan secara berulang kembali. Rasakan aliran darahnya mengalir ke seluruh tubuh, sehingga anak bapak bisa kembali konsentrasi atas aktivitas yang dilakukan saat ini. Tariklah nafas dalam-dalam melalui hidung dalam hitungan 3, 1, 2, 3, lepaskan. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian mulailah buka matanya kembali.
konsentrasinya terpenuhi kembali, konsentrasinya utuh kembali. Buka matanya secara perlahan, sehingga anak Bapak menemukan titik konsentrasi kembali. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Yang semangat, tepuk tangan sekali lagi. Yang semangat. Nah, bagaimana dengan hasil diskusinya, pemecahan masalahnya? Apakah setiap kelompok sudah selesai? Sudah. Nah, kelompok mana yang ingin tampil dulu? Coba angkat tangannya. Coba angkat tangan. Nah, silakan kelompok 1, kelompok ini petik. Tampil di sini semuanya ya. Nah, silakan tampil. Silakan tampil. Nah, ini nah, silakan tampil kelompok 1 ya. Silakan moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nidia Putri. Yang pertama yaitu ada potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia ini adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam yang diperbarui, dan yang kedua yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang A yaitu sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan yaitu kawasan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Sebagai contoh yaitu hutan jati sebagai produksi dari sumber daya alam hutan. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Yang kedua yaitu ada hutan lindung. Hutan lindung memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Contohnya yaitu ada pencit dan tukat. Manfaatnya yaitu hutan lindung membantu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan serta dan energi untuk kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu ada hutan konservasi. Hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan
kehidupan. Kawasan pelestarian sendiri yaitu merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dengan fungsi pokok memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragamaan jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Contohnya yaitu ada Taman Nasional Rinjani, contoh yang kedua yaitu wisata alam Raja Ampat, dan contoh yang ketiga yaitu ada Taman Hutan Raya Juanda. Yang B yaitu sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang ini merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga di dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual dalam permukaan bumi. Barang tambang ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada bahan galian golongan A, bahan galian strategis. Bahan galian atau tambang golongan A dikelola oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta serta penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Salah satu contohnya yaitu bahan galian golongan A adalah minyak bumi dan gas. Yang kedua yaitu ada bahan galian golongan B atau bahan galian vital. Bahan galian atau tambang golongan B digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta dengan mendapat izin dari pemerintah. Sebagai contoh, bahan galian golongan B yaitu ada perak, emas, dan tembaga. Yang ketiga yaitu ada bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Bahan galian atau tambang golongan C merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung memenuhi hajat hidup masyarakat. Bahan galian ini dikelola oleh masyarakat. Salah satu contoh dari bahan galian golongan C yaitu ada batu, pasir, dan batu kapur. Kita masuk ke yang C yaitu ada sumber daya alam kemaritiman. Lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan, keanekaragamaan sumber daya alamnya. Berdasarkan laporan kerja Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati di dunia. 17,95% terumbu karang di dunia. 30% hutan bakau dan padang laut. Berbagai jenis spesies hidup di perairan Indonesia. Laut Indonesia juga menyimpan potensi kekayaan yang besar. Apabila dimanfaatkan dengan optimal, dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam kemaritiman ini juga memiliki potensi sumber daya kelautan. Yang pertama yaitu ada perikanan. Perikanan ini merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengolahan sampai pada pemasaran hasilnya.
manusia. Yang kedua yaitu ada penangkapan ikan dengan cara modern. Secara modern dilakukan dengan kapal motor dilengkapi dengan peti pendingin untuk menyimpan ikan. Yang kedua yaitu ada energi kelautan. Salah satu potensi laut Indonesia adalah energi kelautan. Sebutan bagi energi kelautan adalah energi keterbukaan. Energi kelautan ini terdiri dari energi gelombang, energi pasang surut, energi laut, dan energi panas laut. Sebagai contohnya yaitu ada snorkeling di Taman Laut Bunket. Ya, bukan. Lanjut. Yang terakhir yaitu ada wisata bahari. Keindahan pantai Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Cakupan wisata bahari ini yaitu ada pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Adapun aktivitas wisata bahari yang dapat dilakukan adalah berjemur, berenang, olahraga air seperti snorkeling, diving atau menyelam, memancing, dan fotografi bawah laut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imayatul Aini. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Indonesia sering disebut sebagai negara maritim dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar. Namun mengapa eksploitasi sumber daya laut kita belum optimal? Apa saja kendala yang dihadapi? Ada lagi yang teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rusdian dari kelompok 2. Ingin bertanya. Indonesia kaya akan sumber daya mineral seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya ini secara berkelanjutan agar tidak merugikan generasi mendatang? Terus ya. Lanjut. Nah, kali ya, tahu ada yang lagi. Ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Nah, tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helendri Kedunista. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Hutan tropis Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, misalnya pertambangan, perkebunan, dengan upaya kelestarian hutan? Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ada lagi yang mau tanya? Nah, akan bisa. Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, namun pengembangannya masih lambat. Apa saja faktor penghambat pengamatan energi terbarukan di Indonesia? Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Pas. Silakan jawab ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Inaya. Indonesia sering disebut sebagai negara maritim dengan potensi sumber daya
sumber daya laut Indonesia belum optimal karena beberapa kendala, antara lain keterbatasan teknologi, kurangnya infrastruktur, regulasi yang belum optimal, serta masalah lingkungan seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan ekosistem laut. Bagaimana Inaya? Pas? Biasa ya. Jadi tadi ada kendalanya itu keterbatasan teknologi kita dalam mengelola sumber daya laut yang kita miliki. Kemudian kurangnya infrastruktur kita, sehingga potensi-potensi laut yang ada di Indonesia tidak berjalan dengan optimal. Lanjut. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari Indonesia kaya akan sumber daya mineral seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam di sejarah berkelanjutan agar tidak merugikan generasi mendatang? Untuk memanfaatkan sumber daya alam mineral secara berkelanjutan, kita perlu merupakan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, melakukan eksplorasi sumber daya energi alternatif, serta menerapkan tata kelola yang baik dalam sektor pengembangan. Gimana? Bahasa tadi pas. Saya lanjut nomor 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Selen. Hutan tropis Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, misalnya pertambangan, perkebunan, dengan upaya pelestarian hutan. Untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian hutan, kita perlu menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari, mengembangkan kawasan konservasi, mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Kaisa. Faktor penghambatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia antara lain tingginya biaya investasi awal, kurangnya infrastruktur pendukung, serta kurangnya insentif bagi investor. Gimana jawabannya? Pas? Akan ditutup. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya jangan mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sebentar, luar biasa sekali penampilan kelompok 1 tadi. Penampilannya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, dan pertanyaan Bapak juga luar biasa terhadap kelompok 1. Kepada kelompok 1, Bapak silakan duduk ke tempatnya kembali. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami atau presentasi kami yang akan dibacakan oleh Wali Akbar. Yang pertama ada potensi sumber daya alam
Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya hutan. Sumber daya hutan yang telah memberikan peranan signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, hutan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi, seperti kayu dan rotan. Yang kedua, hutan lindung. Hutan lindung memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, dan menjaga banjir. Yang ketiga, hutan konservasi. Hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang berada di daratan maupun di perairan, serta memiliki fungsi pokok sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Kedua, pertambangan. Sumber daya alam pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi. Bahan galian golongan A dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta serta penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya minyak bumi dan gas. Yang kedua, bahan galian golongan B atau bahan galian vital digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya perak, emas, dan tembaga. Yang ketiga, bahan galian golongan C atau bahan galian industri merupakan bahan tambang yang dipergunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung memenuhi hajat hidup masyarakat. Contohnya batu, pasir, dan batu kapur. Yang terakhir, sumber daya alam kemaritiman. Lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan keanekaragaman sumber daya alamnya. Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati di dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Potensi sumber daya kelautan. Yang pertama, perikanan. Perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengolahan sampai pada pemasaran hasilnya. Yang kedua, energi kelautan. Salah satu potensi laut Indonesia adalah energi kelautan. Sebutan bagi energi kelautan adalah energi terbarukan. Yang ketiga, wisata bahari. Wisata bahari yaitu cakupan wisata ini yaitu pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Itu saja presentasi dari kelompok 2. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firza Aryati dari kelompok 1 ingin bertanya. Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung Merapi. Bagaimana potensi sumber daya alam kita dapat dimanfaatkan untuk memitigasi bencana?
Adakah lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ada nomor 7. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Bagaimana potensi sumber daya alam kita dapat dimanfaatkan untuk mitigasi bencana? Jawaban: potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk mitigasi bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta pemanfaatan bahan-bahan lokal untuk membuat bangunan yang tahan gempa. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi sudah ada yang bertanya, kelompok ini juga tapi belum lagi, ya, belum ada kelompoknya. Cukup bagus sekali penampilan kelompok 2 ya, dan pertanyaannya tadi juga sudah disampaikan oleh temannya dan dijawab langsung oleh kelompok 2. Sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok 3, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Kaisa. Kepada Kaisa dipersilakan. Perubahan potensi sumber daya alam. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam yang masih dalam di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini merupakan potensi sumber daya alam di Indonesia yang dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam sumber daya alam hutan. Sumber daya kita telah memberikan peran signifikan dalam hidupnya ekonomi Indonesia. Langsung ke hutan. Kawasan hutan Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi, kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Hutan lindung memiliki peran penting dalam melindungi hewan hidup. Sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan bagian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam bumi secara mekanis maupun manual pada tumbuhan bumi. Pertambangan terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. 1. Bahan galian golongan A, bahan galian strategis. Bahan galian atau tambang golongan A dikelola oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta serta presiden untuk keamanan dan pertahanan negara. Sumber daya alam selanjutnya. Tentang Indonesia terkenal dengan kekayaan keanekaragaman sumber daya alamnya. Berikut merupakan potensi sumber daya lautan, perikanan, karena merupakan salah satu penangkapan ikan serta pengolahan sampai pada penerapannya.
depan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada saat ini? Kata Isa. Nah, silakan Isa. Perubahan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu ada sumber daya alam hutan, memiliki dibedakan menjadi dua, yaitu ada hutan produksi dengan hutan lindung. Hutan produksi itu kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Yang kedua yaitu ada hutan lindung, memiliki peran strategis dalam melindungi sejumlah wilayah dukung lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu ada hutan konservasi yang dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan kelestarian alam. Kawasan suaka alam yaitu kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang berada di daratan ataupun di perairan, serta memiliki fungsi pokok sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Yang B yaitu ada kawasan kelestarian alam. Kawasan kelestarian alam merupakan satu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dan fungsi pokok memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan. Pertama temannya sedang mengumpulkan. Baik Bapak, itu tadi simpulan dari temannya. Tolong perhatikan ke depan, kita simpulkan secara bersama-sama bahwa sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, tanah dan lain sebagainya, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah segala jenis barang tambang. Jadi anak Bapak harus bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lanjut anak Bapak. Bahwa sumber daya yang pertama itu ada sumber daya hutan. Sumber daya hutan itu ada yang pertama namanya hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan suaka alam dan tumbuhan yang dilindungi di sana termasuk juga binatang. Kemudian ada kawasan pelestarian alam, itu termasuk di sana taman nasional dan taman wisata alam serta taman hutan raya. Berikutnya ada tambang ya. Tambang itu ada jenisnya, ada golongan A, golongan B dan golongan C. Golongan A itu bahan galian seperti bahan tambang. Nah, contohnya adalah minyak bumi dan gas. Kemudian ada bahan galian golongan B, bahan galian vital. Contohnya adalah bahan galian golongan B itu perak, emas dan tembaga. Berikutnya ada bahan galian golongan C. Contohnya adalah batu, pasir dan kapur. Itu adalah contoh bahan galian golongan C. Berikutnya, nah, sumber daya laut juga dibedakan menjadi tiga. Ada perikanan, energi kelautan dan wisata bahari. Itu semua adalah sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Tadi kita sudah mengidentifikasikan, sudah mengelompokkannya berdasarkan posisinya masing-masing. Nah, kenapa? Jadi sumber daya laut itu ada perikanan, energi kelautan dan wisata bahari. Nah, Pak, itu sudah simpulan keseluruhannya kita pada pagi hari ini. Lanjut, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Silakan Naya. Saya senang karena saya mengetahui sumber daya manusia. Luar biasa, Naya senang ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa? Nisia silakan. Saya senang karena saya dapat mengetahui sumber daya yang ada di Indonesia, yaitu ada tambang, hutan, dan lautan. Nah, luar biasa, tepuk tangan. Berarti semuanya perasaannya senang hari ini? Senang. Karena sudah dapat belajar tentang sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Naik ke Bapak. Sesuai dengan Bapak janjikan tadi, kita akan melaksanakan tulis ya.
menggunakan kuis, silakan ambil kertasnya, silakan tulis soalnya. Nah, ya. Soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang terdapat di Indonesia? Ya, soal nomor 2 lagi, ya. Apa saja sumber daya alam yang terdapat di hutan Indonesia? Nomor 3. Apa saja sumber daya alam yang terdapat di lautan yang ada di Indonesia? Sudah? Nah, nomor 4 lagi ya. Kelompokkanlah sumber daya alam tambang yang terdapat di Indonesia. Nah, soalnya keempat, silakan jawab. Sudah selesai? Sudah? Nah, kita kelompok silakan kumpulkan ke depan bersama LKPD yang tadi. Kumpulkan semuanya. Nah, silakan kumpulkan ke depan. Silakan kumpulkan ke depan. Ketua kelompok saja yang kumpulkan ke depan. Silakan. Sekaligus dengan LKPD-nya tadi ya. Nah, ke depan. Kelompok 3 ya, kelompok 2, kelompok 1. Nah, tampaknya bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar ya. Baik, kenapa? Karena jam kita sudah habis. Pembelajaran minggu depan adalah faktor yang menyebabkan rusaknya potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi anak dapat kita akan belajar tentang faktor-faktor apa saja yang merusak sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nanti silakan baca bukunya di rumah tentang sumber daya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya alam di Indonesia. Silakan baca dulu di rumah untuk pertemuan minggu yang akan datang. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.